itu tidak ada riwayat yang kuat yang menyebutkan bahwa saat itu selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikhitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang pendidikan anak mulai usia 0 hingga 18 tahun atau pranikah. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang khitan. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa qassus syaribi wa taqlimul adfari wa natful abat. Fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencukur kumis, yang keempat memotong kuku, dan yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Kelima perkara ini semua fitrah manusia yang masih suci akan menyukai kelima hal ini. Jadi seandainya syariat tidak memerintahkan, maka mereka sudah memiliki fitrah, hati mereka menyukai perbuatan ini. Seorang tentunya tidak menyukai apabila kuku panjang tidak dipotong, bulu ketiak yang panjang tanpa dicabut, tidak dibersihkan. Fitrah yang masih suci
maka tidak akan suka hal-hal yang demikian. Maka sebaliknya, apabila ada orang yang suka memanjangkan kuku sampai panjang sekali, ini menyelisihi fitrah. Begitu pula membiarkan rambut ketiaknya memanjang sampai setengah meter, ini menyelisihi fitrah. Begitu juga khitan. Karena tujuan dari khitan adalah untuk kebersihan kemaluan kita agar najis tidak tertahan pada penutup kemaluan. Faedah yang lain juga dari khitan adalah mengendalikan syahwat. Di antara ulama mengatakan bahwa orang yang tidak dikhitan maka dia tidak akan pernah puas dalam berhubungan. Maka dengan khitan adalah mengendalikan gejolak syahwat yang berlebihan. Kapan khitan dilakukan pada anak? Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, orang-orang tidak mengkhitan anak sebelum berakal. Al-Maimuni berkata, saya pernah mendengar Imam Ahmad berkata, dahulu Al-Hasan Al-Basri memakruhkan khitan anak pada hari ketujuhnya. Imam Ahmad mengatakan, Abdullah putra Imam Ahmad berkata, tiada masalah bila si anak dikhitan pada hari ketujuh dari kelahirannya. Al-Hasan menilai makruh hal ini hanya untuk menghindarkan diri dari tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak menjadi masalah. Kemudian dari kalangan tabi'i, Makhul mengatakan, Ibrahim mengkhitan anaknya Ishak saat berusia 7 hari dan mengkhitan Ismail pada usia 13 tahun. Demikianlah seperti yang disebutkan oleh Al-Khallal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, khitan Ishak menjadi tuntunan yang diikuti di kalangan anak keturunannya, dan khitan Ismail juga menjadi tuntunan yang diikuti oleh kalangan keturunannya. Jadi orang-orang Yahudi mereka mengkhitan anak-anak mereka pada usia 7 hari karena mengikuti moyang mereka Nabi Ishak. Adapun bangsa Arab mengkhitan anak-anak mereka menjelang baligh karena mengikuti Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi berkaitan dengan khitan, kapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhitan? Ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan khilaf tersebut oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Para ulama menyebutkan yang pertama, Nabi dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Namun tidak ada hadis yang dapat dijadikan pegangan sebagai buktinya. Jadi hanya konon.
Yang kedua, Nabi dikhitan saat malaikat membelah dadanya ketika beliau masih berada dalam asuhan Halimah Sa'diyah. Kita ketahui Nabi SAW memiliki ibu susu. Ini sudah sering kita sampaikan. Tujuan penduduk Mekah menyusukan anak-anak mereka ke pedalaman Arab, ke perkampungan Badui. Kita ketahui bahwa Mekah adalah pusat peribadatan bangsa Arab sejak zaman Nabi Ismail. Sebagai tempat pusat peribadatan, tentunya menjadi tempat yang ramai. Tempat yang ramai itu mudah tersebar dan menular berbagai macam penyakit, baik melalui bakteri maupun virus. Sehingga penduduk Mekah menginginkan bayi-bayi mereka tumbuh berkembang dengan kuat. Dipilihlah ibu-ibu susu yang jauh dari kota, di pedesaan. Jadi anak-anak yang tumbuh berkembang di desa itu fisiknya lebih kuat daripada anak yang tumbuh di kota. Kita bisa ketahui dari sini bagaimana perhatian bangsa Arab dahulu terhadap tumbuh kembang anak. Padahal keramaian Mekah saat itu belum seramai kota Banjarbaru maupun Banjarmasin. Tidak seperti kota-kota metropolitan di zaman kita sekarang ini. Tapi mereka sudah sangat perhatian terhadap kebutuhan ASI. Bahkan mereka perhatian ASI itu dari mana. Ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan manusia di zaman kita sekarang ini. Perhatian untuk memberikan ASI rendah, padahal tinggal di tempat yang secara kesehatan itu sangat rentan terkena penyakit. Tinggal di tempat yang padat penduduk. Antara sapi teng dengan sumur itu tidak ada batasnya. Jadi sapi teng meresap ke sumur itu biasa. Kehidupan sebagian masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, orang buang hajat, di sebelahnya orang gosok gigi. Tapi dengan kehidupan yang sedemikian rupa tidak memiliki perhatian memberikan ASI kepada anak, namun sebaliknya justru menggantinya dengan susu kaleng. Kalau susu sapi mending, susu kaleng. Kalau memerah dari sapi kemudian diminumkan masih murni itu mending. Ini kaleng. Ya, yang kandungan susunya sangat sedikit sekali. Nabi SAW disusui oleh Halimah di perkampungan Bani Sa'ad hingga usia 2 tahun. Namun ketika sudah usia 2 tahun saatnya dikembalikan kepada ibundanya, ibunda Nabi Aminah. Keluarga Halimah
mendapatkan keberkahan yang sangat banyak dari keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah mereka. Itu sejak pertama kali Halimah menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di Mekah, ibu-ibu susu mencari anak-anak atau bayi-bayi susuan. Ketika melewati rumah Nabi, ketika tahu bahwa itu adalah anak yatim, semua ibu susu enggan mengambil anak tersebut, mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka menyusui untuk mendapatkan upah. Mereka pikir kalau anak yatim, siapa yang memberikan upah? Pasti kalau ada upahnya pun kecil. Ketika sudah semuanya mendapatkan anak susuan, Halimah belum mendapatkannya. Maka dia pun daripada pulang dengan tangan kosong, ya sudah, anak yatim ini dia bawa. Ketika dibawa, yang tadinya Halimah membawa onta yang kurus, tidak keluar air susunya, begitu menyusui Nabi, onta tersebut bisa mengeluarkan air susu, diperah oleh suaminya, dia minum, suaminya pun minum, susu Halimah pun begitu deras, bisa menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menyusui anak kandungnya sendiri. Padahal anak kandungnya selama perjalanan nangis terus karena apa? Susu yang ada pada Halimah kering karena musim paceklik saat itu. Halimah pun bisa menyusui anak kandungnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua bayi tersebut bisa tertidur pulas. Ketika rombongan tersebut kembali ke perkampungan Bani Sa'ad, onta Halimah ketika berangkat, onta yang paling lemah, jalannya paling belakangan, didahului oleh onta-onta yang lain. Ketika pulang, onta tersebut paling gesit, berada paling depan. Para ibu-ibu, para wanita pun heran. Mereka bertanya, "Wahai Halimah, bukankah itu onta yang engkau tunggangin kemarin?" "Demi Allah, ini adalah onta yang kemarin aku tunggangi." Sesampainya di perkampungan Bani Sa'ad, Halimah menggembalakan kambing-kambingnya. Ketika pulang, kambing-kambing Halimah semuanya dalam keadaan kenyang. Perutnya bulat. Sementara kambing-kambing yang lain, perutnya kempes. Karena memang musim kemarau. Sehingga suami-suami mereka mengatakan, ikutilah kemana Halimah menggembalakan kambingnya. Mereka mengikuti kemana kambing-kambing Halimah. Namun sama keadaannya ketika pulang, kambing-kambing Halimah kenyang, kambing-kambing mereka tetap lapar, tidak kenyang. Hal inilah yang menjadikan Halimah dan suaminya berat mengembalikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Maka merayu Aminah agar mengizinkan kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh di keluarga mereka. Kami khawatir dengan wabah Mekah, biarkan anak ini lebih besar lagi sehingga benar-benar kuat dan akan kami kembalikan. Maka dikembalikan lagi sampai 2 tahun berikutnya, yaitu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 tahun. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 4 tahun, tentunya usia 4 tahun itu sudah lincah, lari ke sana, lari kemari. Tinggal di perkampungan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermain-main dengan anak-anak seusianya. Ketika bermain-main inilah datang malaikat Jibril menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
membelah dadanya dan jantungnya dikeluarkan, dicuci dengan air Zam-Zam, dan malaikat Jibril mengatakan ini adalah tempat syaitan yang aku hilangkan. Karena setiap manusia ada tempat singgah syaitan di dalam jantungnya, di dalam hatinya. Itu tidak ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat peristiwa tersebut, teman-teman sebayanya lari menuju Halimah. Mereka berteriak-teriak, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Kemudian Halimah pun begitu khawatir dan segera berlari mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, proses operasi sudah selesai, jantung sudah dikembalikan. Namun tampak wajah pucat di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kekhawatiran Halimah, maka Halimah mengembalikan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibundanya. Kisah ini adalah kisah yang sahih. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, aku masih melihat bekas jahitan di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun peristiwa saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhitan, itu tidak ada riwayat yang kuat yang menyebutkan bahwa saat itu selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikhitan. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib pada hari ke-7. Dan ketiga pendapat ini, kata Ibnul Qayyim, tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan. Dan beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhitan sesuai dengan tradisi bangsa Arab saat itu. Maka dari sini tidak ada ketentuan harus kapan atau mana yang lebih utama anak dikhitan. Maka yang perlu diperhatikan adalah dampak kebaikan dan keburukannya. Kalau keburukan jelas tidak ada dari khitan, tapi efek yang mungkin ketika masih terlalu bayi, semisal 7 hari, karena zakar masih sangat kecil, barangkali kurang sempurna dalam mengkhitan, atau sudah terlanjur dewasa, sudah balik, tentunya akan sakit, lebih sakit daripada dikhitan di saat masih bayi. Terlebih ketika sudah balik, itu seorang sudah mengetahui rangsangan, tentunya juga akan sakit tatkala zakar mengalami ereksi. Maka hendaknya dikhitan yang tidak terlalu menyakitkan anak dan lebih maslahat bagi anak. Usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, atau bahkan usia lebih kurang dari itu tidak mengapa. Sekali lagi tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan kapan yang afdol, apalagi keharusan kapan, itu tidak ada. Kemudian hak anak berikutnya adalah
semakin disayangi di saat sakit dan dimaklumi kalau mengompol. Salah satu akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah ialah bila didatangkan anak yang masih kecil kepadanya, beliau langsung memangkunya. Bahkan seorang bayi pernah kencing di atas pangkuan beliau, namun beliau tidak segera menyerahkan bayi itu kepada keluarganya, agar tidak memberi kesan kepada mereka bahwa beliau merasa terganggu dengan bayi mereka. Jadi sering sahabat, laki-laki maupun wanita, datang dengan membawa bayi mereka. Dan Nabi SAW memangkunya. Dan ini banyak hadis yang menyebutkan pernah Nabi SAW memangku bayi laki-laki dan mengompol kencing di pangkuan Nabi. Pernah juga Nabi SAW memangku bayi perempuan dan mengompol di pangkuan Nabi SAW. Jadi jangan bersedih atau bahkan marah, terlebih mengucapkan ucapan-ucapan kasar di saat anak mengompol. Lihat, Nabi SAW dikencingi bukan anaknya, anak orang. Di mana? Di pangkuan beliau. Terkadang sebagian orang tua anak ngompol bukan di pangkuannya, di lantai atau di kasur, gak mengenai badannya, dan mudah untuk membersihkannya, bukan perkara yang sulit. Tapi ngomel, emosi. Ingat bahwa betapa banyak di sana orang yang mengharap diompoli anak. Siapa? Pasangan-pasangan yang lama tidak memiliki anak. Mereka merasa iri, merasa cemburu jika ada orang yang membersihkan ompol bayi. Jadi hendaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini disyukuri, jangan pernah mengeluh di saat anak mengompol. Meskipun juga tidak mengapa, bahkan baik mengantisipasi agar anak tidak ngompol, terutama anak yang sudah bisa diajak komunikasi. Katakan kepada anak tersebut, kalau mau pipis, bilang ayah, bilang ibu. Atau ketika hendak tidur, dilatih pipis terlebih dahulu agar nantinya malam tidak mengompol. Edukasi pembelajaran seperti ini tentunya ini adalah perbuatan yang baik. Tapi kalau marah-marah, ngomel-ngomel, ini tidak baik. Kemudian di saat sakit, anak perlu lebih disayangi lagi. Ummu Qais binti Mihsan meriwayatkan bahwa ia datang kepada Rasulullah dengan membawa anak laki-lakinya yang masih belum makan makanan, artinya masih menyusu. Ia menempelkan anaknya ke tubuhnya karena sedang menderita sakit tenggorokan. Melihat hal itu Rasulullah bersabda, "Mengapa engkau menyakiti anakmu dengan cara memijit seperti ini? Gunakan saja kayu gaharu, karena kayu itu memiliki 7 macam pengobatan, diantaranya penyakit lambung." Jadi kalau kita bisa mengobati, ada pengobatan yang tidak menyakiti, itu lebih diutamakan. Diutamakan. Karena sebagian obat itu menyakiti anak. Yang sebenarnya Nabi SAW memberikan contoh obat-obatan yang tidak menyakitkan seperti madu manis.
habbah sauda pahit tapi bisa langsung ditelan. Maka lakukan dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu. Dengan yang ringan-ringan, kalau itu bisa mengatasi, maka itu yang kita lakukan. Jadi anak lebih butuh kasih sayang di saat anak sakit. Kemudian berikutnya, kewajiban menyusui anak dan menjamin nafkah pada ibu yang menyusui anak tersebut. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dan para ibu hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. 2 tahun sempurna bagi yang menginginkan susuan yang sempurna. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban atas ayah memberikan rizki pada para ibu dan memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Meskipun para ibu tersebut sudah diceraikan oleh ayah bayi ini, maka kewajiban memberikan nafkah tersebut masih tetap karena ibu tersebut menyusui anaknya. Sering kita sampaikan, tidak ada mantan anak dan tidak ada mantan orang tua. Mantan suami, mantan istri ada. Tapi mantan ayah, mantan ibu, mantan anak tidak ada. Hubungan orang tua dan anak akan terus, tidak bisa diputuskan dengan apapun sampai hari kiamat. Meskipun perbedaan agama, itu tidak bisa memutuskan hubungan orang tua dan anak. Seorang bisa mengatakan itu mantan suami saya, tapi seorang anak tidak bisa mengatakan itu mantan ayah saya. Karena tidak ada mantan anak, maka kewajiban seorang ayah kepada anak tidak terputus dengan perceraian. Begitu juga hubungan ibu dengan anak. Maka sang ayah wajib memberikan upah kepada mantan istrinya di saat istrinya menyusui anaknya. Jadi tidak hanya berupa makanan. Kalau makanan jelas, karena apa yang dikonsumsi oleh ibu tersebut itulah yang diminum oleh bayi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian kepada para ibu tersebut. Di zaman kekhilafahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, tatkala ada wanita yang memiliki bayi dan tidak mendapatkan nafkah, entah karena suaminya meninggal dan lain sebagainya, karena kemiskinan, maka Umar menyisihkan dari Baitul Mal untuk para ibu menyusui. Jadi ibu menyusui di zaman Umar ditanggung negara. Inilah perhatian Islam terhadap ibu dan anak. Maka hendaknya para orang tua semaksimal mungkin memberikan perhatian hak air susu ibu ini untuk anak-anak mereka. Kemudian berikutnya,
pada awal pembahasan kitab ini kita menyebutkan apabila terjadi keguguran. Di antara keutamaan orang yang mengalami keguguran, maka bayi yang keluar karena keguguran tersebut, tali pusarnya akan menarik kedua orang tuanya ke dalam surga, akan menarik orang tuanya ke dalam surga. Bagaimana dengan apabila anak yang meninggal? Anak yang meninggal sudah usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, lucu-lucunya. Tentunya semakin sayang kita kepada anak tersebut, sehingga apabila orang tua yang mendapatkan musibah dengan kematian anaknya yang sedang lucu-lucunya akan shock berat. Di sini ada kabar gembira dari Nabi SAW bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum baligh maka akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Abu Hasan berkata, aku pernah berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya 2 anakku telah meninggal dunia. Sudikah kiranya engkau menceritakan kepadaku hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menghibur hatiku karena kehilangan kedua anakku itu? Abu Hurairah menjawab, baiklah. Anak-anak kaum muslimin akan menjadi anak-anak kecil di dalam surga. Seseorang di antara mereka akan menjemput ayahnya atau kedua orang tuanya lalu menarik baju atau tangannya, sebagaimana aku menarik ujung bajumu ini, dan tiada hentinya atau tidak mau berhenti sebelum Allah memasukkan orang tuanya bersama dia ke dalam surga. Jadi anak yang mati sebelum balik kelak akan menarik tangan atau baju orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena memang anak-anak kaum muslimin dimasukkan ke dalam surga karena mereka adalah muslim, dan hukum di dunia anak muslim dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sebaliknya anak-anak non-muslim apabila mati sebelum balik di dunia ini tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Mereka belum berdosa dan menjadi penghuni surga, dan kelak di hari kiamat akan menarik orang tuanya sampai masuk ke dalam surga. Tidaklah sekali-kali sepasang muslim ditinggal mati oleh ketiga orang anaknya yang belum baligh, melainkan Allah akan memasukkan keduanya bersama anak-anak mereka ke dalam surga berkat karunia dan rahmatnya, yaitu karunia dan rahmat Allah. Abu Hurairah melanjutkan, dikatakan kepada anak-anak tersebut, masuklah kalian ke dalam surga. Abu Hurairah melanjutkan bahwa anak-anak itu menjawab, kami menunggu kedua orang tua kami. Abu Hurairah melanjutkan, perintah itu diulangi 3 kali, tetapi mereka mengeluarkan jawaban yang sama. Mereka menjawab, kami menunggu orang tua kami. Akhirnya dikatakan kepada mereka, masuklah kalian bersama kedua orang tua kalian ke dalam surga. Jadi anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik, mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, dan mereka tidak mau masuk ke dalam surga melainkan bersama orang tua mereka. Maka doa yang dianjurkan dan dicontohkan oleh salaf
ketika sholat jenazah, ketika mendoakan anak yang mati sebelum balik adalah Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah anak ini bagi kami sebagai pendahulu, tabungan dan pahala. Karena dia merupakan tabungan amal yang bisa menjadikan orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Kemudian doa yang lain disebutkan Allahumma ja'alhu faratan wa dakhran liwalidayhi wa syafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bisalihil mu'minin waj'alhu min kafalati Ibrahim waqihi birahmatika adzabal jahim wa abdilhu daran khairan min dahrih wa ahlan khairan min ahlih. Allahumma gfir li aslafina wa afratina wa man sabaquna bil iman. Ya Allah, jadikanlah anak ini pendahulu, tabungan bagi kedua orang tuanya, dan pemberi syafaat yang dikabulkan. Ya Allah, beratkanlah karenanya timbangan amal kedua orang tuanya. Perbesarlah karenanya pahala kedua orang tuanya. Himpunkanlah dia bersama orang-orang mukmin yang salih. Jadikanlah ia berada dalam asuhan Ibrahim. Karena dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW Mi'raj, ditampakkan Nabi Ibrahim dan anak-anak kecil. Badan Nabi Ibrahim yang tinggi besar dikelilingi oleh anak-anak kecil. Lalu Nabi SAW bertanya, siapakah orang ini dan siapakah orang-orang yang anak-anak yang di sekitarnya? Maka malaikat Jibril mengatakan, dia adalah Ibrahim dan anak-anak kecil tersebut adalah anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum mereka balik. Kemudian lanjutan doa tadi, dan hindarkanlah dia dengan rahmatmu dari azab neraka. Berikanlah kepadanya rumah yang lebih baik daripada rumahnya dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi para pendahulu kami, anak-anak kami yang telah mendahului kami, dan orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Kemudian ada kabar gembira bagi orang tua yang tidak dikaruniai anak di dunia ini. Orang tua, pasangan muslim dan muslimah yang tidak memiliki anak di dunia ini kelak akan mendapatkan anak di akhirat. Abu Sa'id berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu bila sangat menginginkan anak, namun tidak mendapatkannya di surga ia akan mengandungnya, menyusuinya dan tumbuh besar dalam sekejap sebagaimana ia menginginkannya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Jadi ketika orang tua sangat menginginkan anak, namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia tidak dikaruniai anak, maka jangan bersedih. Telah berlalu orang-orang yang lebih soleh dan lebih bertakwa dari kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengaruniakan anak kepada mereka. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia tidak dikaruniai anak. Namun tidak pernah kita mendengarkan riwayat kesedihan, keluh kesah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka jangan bersedih ketika seseorang yang sangat mengharap anak dan dia tidak mendapatkannya, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa orang tersebut akan mendapatkannya di surga sebagaimana keinginan dia di dunia ini. Dan tentunya mendapatkan anak penghuni surga sudah merupakan jaminan. Belum tentu manusia dikaruniai anak bisa mendidik anaknya hingga menjadi ahli surga. Karena mendidik anak bukan perkara yang ringan. Tapi orang yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengandung dan melahirkan di surga dan anaknya menjadi penghuni surga. Al-Manawi menjelaskan dalam kitab Faidul Qadir, hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis Al-Uqaili dengan sanad sahih. Sesungguhnya di surga itu tidak ada anak kecil. Kita ketahui di antara canda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita tua. Wanita ini bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah aku nanti akan menjadi penghuni surga?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, di surga tidak ada nenek-nenek. Dan di surga tidak ada anak-anak kecil. Jadi hadis ini tidak bertentangan. Karena itu, bagi orang yang menginginkannya, begitu lahir, disusui, dan berkembang langsung dewasa. Jadi tidak ada pertentangan dengan kedua hadis tersebut. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Jadi apapun yang diinginkan oleh seorang muslim di dunia ini bisa didapatkan di surga, baik yang telah dia dapatkan di dunia atau yang belum dia dapatkan di dunia. Hadis yang tadi tentang nenek-nenek tadi, begitu Nabi mengatakan di surga tidak ada nenek-nenek dan tidak ada anak-anak kecil, nenek-nenek tadi nangis. Nenek-nenek tadi nangis. Karena mengira dia tidak akan menjadi penghuni surga. Maka Nabi menjelaskan bahwa kelak manusia yang dimasukkan ke dalam surga itu usia mereka produktif di dunia ini. Jadi bukan anak-anak dan juga bukan orang tua. Tidak ada yang peot kelak di surga. Semuanya gagah, tampan, anggun. Dan tentunya masa di surga, ya, usia 30-35 di surga tentunya jauh lebih indah daripada masa-masa 30-35 kita di dunia ini. Kemudian ayat tadi, ya, barulah nenek tersebut terhibur dan berhenti menangis. Kemudian dari ayat surah Az-Zukhruf 71 tadi, menunjukkan bahwa apapun yang kita inginkan dan belum tercapai, maka jangan terlalu bersedih. Selama masih ada iman di dalam hati kita dan kita berusaha membawa iman ini sampai mati,
maka seluruh keinginan-keinginan kita bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Dan ketahuilah bahwa semua manusia itu memiliki keinginan, memiliki kemauan, sehingga dalam hadis pemberian nama Nabi SAW menyebutkan wa asdaquha al-hammam. Nama yang paling jujur itu hammam. Apa? Yang memiliki keinginan, kemauan. Karena semua manusia, yang muslim, yang kafir, yang mukmin, yang munafik, semuanya memiliki keinginan. Dan semua manusia yang memiliki keinginan, itu tidak semua keinginan mereka itu tercapai. Jadi tidak hanya diri Anda saja yang tidak tercapai keinginan tersebut. Orang-orang kafir pun banyak kemauan dan keinginan mereka tidak tercapai. Namun berbahagialah Anda sebagai seorang mukmin, seorang muslim, jika Anda mati dalam keadaan mukmin, maka seluruh keinginan Anda di dunia yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelak di surga. Dan jelas keinginan yang belum tercapai di dunia apabila diganti berupa kenikmatan tersebut di surga, jauh lebih bagus, lebih indah, lebih baik daripada kenikmatan tersebut tatkala diberikan di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar setiap ilmu yang telah kita pelajari dan kita pahami mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan ilmu tersebut mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.